Yo, selamat datang lagi di edisi selanjutnya Serba Mambo di channel kita Big and Bo. Bersama gua Maim dan Bom Bom. Oke, buat edisi kita kali ini kita bakal ngebahas lagi tentang seputar ini dan itu. Apa sih? Oke, buat edisi kali ini gua sama best buddy gua Bom Bom bakal ngebahas tentang seputar Korea-Koreaan. Ya, betul, Ya, Korea-Koreaan. Annyeonghaseyo. Tadi kapan hapnai senak hapnai. Itu selatan itu ya. Itu Thailand. Thailand. Oke, tapi bener guys ya, Korea-Koreaan ya, bukan iko-ikoyan ya, jangan lupa. Oke, Bom, apa nih seputar Korea-Koreaan yang bakal kita bahas kali ini? Oke, buat kalian yang punya hobi jajan ya, jajanan makanan ya, bukan jajanan yang ya pokoknya bukan jajanan yang kayak gitu deh. Pokoknya buat lo yang emang doyan banget nih sama jajan, kita bakal ngebahas 5 street food Korea yang lagi hits dan digemari sama banyak netizen di Indonesia nih. Oke, langsung aja ya, check this out. Oke, pertama nih ada tteokbokki. Tteokbokki adalah salah satu makanan khas Korea yang sering dijumpai di Indonesia. Makanan ini tuh berbahan dasar dari kue beras. Tteokbokki memiliki tekstur yang kenyal dengan saus merah yang rasanya manis dan pedas. Di Indonesia sendiri, banyak restoran yang sudah ngejualnya loh. Tapi jangan salah, udah banyak juga penjual jajanan pinggir jalan yang mulai menjajakan makanan khas Korea ini. Ya, jadi lu nggak harus beli di restoran aja, karena sejatinya tteokbokki ini adalah jajanan khas jalanan. Variannya juga banyak loh, ada yang original, ada yang campur sama keju mozzarella. Tapi kalau Bom Bom kadang-kadang campur nasi sama lontong biar kenyang. Ya jadi si tteokbokki ini ya kalau di kita tuh modelnya kayak cilok gitu guys. Ya cuman bedanya ini adalah kue beras ya. Jadi kayak pakai tepung beras gitu kali ya. Ya tapi kan kalau cilok tuh kan pakai tepung aci ya. Iya. Yang dicampur sama bumbu kacang plus cabai saus gunung. Saus cabai gunung. Oh itu Oh iya saus cabai gunung. klasik banget itu. Iya makanya. Harganya juga nggak mahal-mahal amat sih sebenarnya, tergantung lo makannya di mana gitu kan. Kalau misalkan makan ala-ala street food gitu cuma 10.000 sampai 15.000 per setnya. Tapi kalau udah masuk resto apalagi dicampur macem-macem, entah dicampur sama keju mozzarella atau lo campur sama seblak. Seblak iga ya bisa di atas 25 ribuan gitu harganya. Ada yang pakai seblak ya? Ada, tapi gue yang bikin. Asik, sedap. Nah saat itu nih odeng. Odeng adalah makanan dari Korea yang merupakan sate daging ikan yang direbus menggunakan kuah kaldu. Nah untuk si odengnya sendiri tuh dibikin dari daging ikan yang dicampur sama tepung beras atau tepung biasa sih. Si odeng sendiri itu biasanya dilipat sampai berbentuk kayak gelombang gitu, terus ditusuk pakai bumbu ala-ala sate gitu, dan direbus di kuah kaldu. Biasanya kuah gurih pedes gitu. Jadi ada yang asin-asin gitu ya? Kalau di Indonesia tuh teksturnya kayak mirip apa ya? Kayak mirip otak-otak gitu. Otak kayaknya. Kenyal-kenyal gurih gimana gitu. Dan gua agak-agak curiga juga deh. Apa deh? Ya apa jangan-jangan orang-orang Korea tuh penemu odeng itu kayak penemu otak-otak gitu ya? Ya orang Sumatera ya? Iya, keturunan Sumatera gitu. Apa sih? Tapi lu tahu nggak guys, akhir-akhir ini makanan yang satu ini nih alias si odeng ini tuh banyak lo dijual di Indonesia. Nah buat yang pengen nyobain langsung aja mampir ke restoran Korea atau ke tempat jajanan kaki lima. Tapi cari-cari juga. Kalau favorit gue tuh ada odeng yang dijual di kaki lima gitu. Gue sempet nyobain di Bekasi di Harapan Indah kalau nggak salah gitu. Iya. Nah soalnya dia harganya murah dan karena murah gue bisa berkali-kali nambah ya. Alasannya gitu. Itu lebih santai makannya, jadi berasa kayak makan di jalanan ala Korea gitu. Dan harga per pisang gue nyobain kemarin tuh emang bervariasi sih, dari mulai 10.000 sampai 25.000. Tapi ya gitu, tergantung dari tempat di mana lu beli sama tergantung emak siapa yang ngejual. Hyori gamja atau kentang tornado. Hyori gamja ini tuh bahan dasarnya tuh dari olahan kentang ya. Jadi kentang yang berarti hyori gamja itu berarti kentang tornado. Ini bentuknya unik nih. Jadi kentang tersebut dipotong menjadi bentuk spiral, terus ditusuk kayak tusukan sate. Nah, buat lo pecinta kentang dijamin bakal suka banget nih sama menu yang satu ini. Jadi untuk membuat hyori gamja ini ada alatnya khusus gitu kan. Jadi kentang ditusuk, cup gitu kan, terus diputar-putar gitu jadi ngulir kayak apa namanya spiral hasil jadinya. Nah, bisa potong jadi bentuk spiral itu, terusnya kentang kemudian ditutup juga ya. Ya udah dibilang tadi ditusuk. Terusnya digoreng di minyak panas, terusnya bakal disuguhinnya tuh sama kayak berbagai macam bumbu sama saus. Iya. Biasanya penjual jajanan ini tuh berada di pasar malam ya. Jadi kalau di Korea tuh masuknya kayak jajanan festival gitu kan. Jadi kayak ya
jajanan pasar malam gitulah. Oh, Namun ini juga banyak tersebar di berbagai mall atau pusat perbelanjaan gitu. Koreanya tuh ya. Di Koreanya, namun di Indonesia nggak cuma di mall atau di pusat perbelanjaan aja nih. Jadi makanan ini udah populer sekali nih sehingga dapat ditemui di tempat jajanan sekolah gitu dan beberapa kampus juga. Harganya murah tuh kalau dulu. Nah, karena selain harganya yang terjangkau, bahan bakunya juga kayak mudah ditemui gitu kan, dan bentuknya juga unik sehingga nggak cuma orang dewasa nih, tapi anak-anak juga suka banget sama jajanan yang satu ini. Termasuk gua. Nah, oh ya buat yang nikmatin kentang ini kalian cukup merogoh duit sebesar 5.000 aja sih. Jadi ya cuman harga pasarnya beda-beda ya. Ada yang jual 10.000, ada yang jual 5.000 ya tergantung emak sih. Siapa yang bikin? Oke. Next. Tokebi hotdog. Tokebi hotdog memiliki bentuk seperti kondok yang sering lo jumpai. Namun bedanya tokebi hotdog ini tidak dilapisi dengan tepung roti, melainkan dengan potongan-potongan kentang goreng yang digoreng secara bersamaan. Makanan ini pas dinikmati dengan saus di atasnya. Kalau di Indonesia, tokebi hotdog sih populernya disebut hotang alias hotdog kentang alias anjing panas nanggung. Hot itu kan panas, dog itu anjing, Jadi anjing panasan. kentang Nanggung. apa sih? Siapa sih yang nulis? Scriptwriternya ngeselin banget dah. Gua. Oke, jadi si Tokebi hotdog ini sebenarnya adalah solusi buat lu pada yang males, yang nggak mau repot-repot buat makan sosis sama kentang pakai 2 tangan gitu kan. Jadi campur langsung aja, dicampur jadi satu biar praktis. Iya. Sekali hap ya kayak Iya. gitu. Jangan. Langsung 2 makanan disikat. Jadi si Tokebi hotdog ini nggak cuma di pusat perbelanjaan aja ya kita bisa temuin. Jadi Tokebi hotdog alias hotang ini bisa kita temuin sebagai jajanan jalanan yang cukup populer juga di Indonesia sekarang. Iya. Terutama di sekolah-sekolah dan pusat jajanan yang ada dekat-dekat dari area kampus. Ya, untuk harganya juga bisa dibilang bervariasi ya. Jadi tergantung ya seperti yang kita jelasin tadi. Tergantung lo beli di mana dan juga ukurannya juga berpengaruh gitu kan. Dan campurannya apa aja. Sama jangan lupa termasuk sama emas. Mas siapa yang bikin? Variasi harga Tokebi hotdog ini alias hotang yang pernah gue coba tuh di angka 10.000 sampai 24 ribuan. Oke, lumayan murah juga ya. Murah. Terjangkau. Next, Gimbap gimbap atau kimbap. Nah, pembahasan terakhir kita ini soal gimbap. Jadi karena letak, gue jelasin dulu ya. Jadi karena letaknya berdekatan, si Jepang sama Korea ini memiliki beberapa kemiripan kuliner. Salah satunya adalah gimbap. Jadi makanan ini kelihatan mirip dengan sushi roll ya tepatnya, atau fusion sushi. Iya. Bukan nigiri atau temaki sushi yang termasuk dari sushi tradisional Jepang. Sebenarnya keduanya tuh punya beberapa perbedaan, tapi ya nanti deh kita bakal jelasin. Ya. Gimbap atau kimbap adalah makanan populer di Korea yang terbuat dari nasi putih atau bap yang digulung dengan lembaran rumput laut kering atau gim. Biasa dikenal dengan nama nori dalam bahasa Jepang. Oh, si rumput lautnya. Gimbapnya terus dipotong-potong dengan ukuran sekali suap. Jadi kalau ukurannya segede guling kita sebut aja pocong. Apa sih pocong? Ini siapa sih yang nulis naskahnya ini? Aduh. Tua emang. Nasi dan rumput laut adalah 2 bahan dasar gimbap. Isinya bervariasi, namun biasanya terdiri dari sumber protein atau fish cake yang juga merupakan bahan utamanya odeng. Terus ada daging kepiting imitasi atau surimi, atau di Indonesia lebih populer disebut dengan crab stick, yaitu crab kepiting sama stick tongkat. Kepiting sama tongkat. Tongkat kepiting. Apa sih ini? Aduh. Oke, terus ada juga yang isinya ditambah dengan telur atau daging-dagingan. Daging-dagingan itu bisa sapi, daging babi, daging kuda, dan sayuran. Sayuran itu kayak mentimun, bayam, wortel, atau acar obak. Bisa juga lu pakai jengkol, or pete, ya suka-suka lu aja deh pokoknya. Ini sayuran. Gimbap memang terinspirasi dari sushi gulung yang dibawa ke Korea pada masa kedudukan Jepang. Namun gimbap berbeda karena nasinya dibumbui dengan minyak wijen, bukan cuka beras atau sushi. Saat mencicip keduanya, kalian bakal ngerasain perbedaan rasanya nih. Isi gimbap yang mengandung acar juga membuat gimbap berasa rada asem. Asem ya. Beda dengan sushi yang agak amis karena pakai daging ikan mentah. Selain itu, gimbap itu lebih mirip utomaki daripada makizushi. Oh. Itu tuh jenis sushi yang paling populer di Indonesia. Ya. Oke.
Diameter gimbap cenderung lebih lebar karena mengandung lebih banyak isi dan biasanya gimbap dipotong lebih tipis daripada si sushi itu sendiri. Oh, jadi potongannya lebih tipis Iya, ya, tapi lebih tipis. dia lebih lebar ya. Dan lebih lebar. Oke deh, kita balik lagi berfokus ke si gimbapnya ya. Yoi. Jadi selain gimbap reguler, ada juga variasi gimbap yang lain. Salah satunya adalah samgak gimbap yang berbentuk samgak. Masih ya. Jadi samgak gimbap ini bentuknya segitiga dan dijual di minimarket kayak Bermuda ya? nggak iya. Segitiga bermuda apa sih Om? Apa sih Om? Oke, jadi dia dijual di minimarket kayak Indo April, Indo Februari. Ada juga zaman Sevel dulu, inget gak zaman 7-Eleven? Itu ternyata gua pernah nemuin gimbap yang tadinya gua nyangka itu ada onigiri. Jadi onigiri itu nasi kepala ala Jepang ya. Cuman bedanya kalau onigiri itu isinya nggak macam-macam ya, paling setahu gua nih cuman ada apa sih kayak buah-buah yang kecil-kecil asem gitu, plum apa kalau nggak salah orang bilangnya, atau isian ikan tuna gitu loh. Tapi kalau yang pernah gue punya kemarin itu kalau nggak salah isinya daging kecil-kecil gitu, sama rasanya gurih banget loh. Ya. Nah, selain samgak gimbap ada lagi namanya cungmu gimbap. Ya, cungmu ya. Bukan cumur. Bukan cumur. Nah, ini nih isinya tuh cuma nasi yang dibungkus sama si nori dan biasanya disajiin sama baby octopus berbumbu pedas plus kimchi lobak. Tapi ya yang cungmu ini sih sebenarnya gue sendiri belum pernah nyoba ya. Gitu. Tapi gue pernah nonton di acaranya TVN kalau nggak salah tuh 3 Meals a Day atau Kang's Kitchen gitu deh. Kang's Kitchen ya kalau nggak salah. Yang ada yang ada Kang Hodong. Kang Hodong yang pegulat tuh. Apaan sih? Emang Kang Hodong? Iya, namanya. Ya udah. Gitu kan. Nah, buat Indonesia sendiri, gimbap itu bisa lu temuin di resto-resto ala-ala Korea atau ada beberapa tempat pedagang kaki lima yang jual. Tapi kalau lu mau nyetok di rumah, lu bisa juga nemuin yang versi frozennya. Tapi yang kalau emang lu ngebet lebih gampangnya lu bisa nemuin di bebeberapa minimarket yang ada seperti Indo ya itu lagi Indo April ya. Iya, sama alfa-alfaan gitu deh pokoknya. Nah, harganya juga cukup bervariasi nih, mulai dari 10 ribuan sampai 25 ribuan. Mungkin ya bisa jadi lebih mahal ya, tapi ya balik lagi tergantung lu beli di mana sama emak siapa yang bikin. Apa sih? Oke guys, itu 5 jajanan Korea yang lumayan populer di Indonesia. Sebenarnya masih banyak juga sih jajanan lainnya yang kita nggak bahas, kayak bulgogi, terusnya ada jajangmyeon, ada bibimbap, ada twigim alias gorengan gitu ya kalau nggak salah ya, sama dokkochi, bukan dakocan ya, tapi dokkochi. Tapi mengingat keterbatasan durasi nih, iya benar. Sama ngeselinnya makin kita ngebahas soal makanan, bikin kita makin lapar gitu sebenarnya. Iya benar. Tapi karena budget yang super pas, jadi udahlah kita udahin dulu sampai sini ya. Iya. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, atau komen ya. Atau lo bisa request nih pembahasan random apapun ya yang pengen kita bahas nih di kolom komentar. Ya. Dan request yang paling seru menurut kita bakal kita bawain dan bakal kita bahas di edisi selanjutnya. Betul. Tapi asal nih ya, jangan nggak mengandung, pokoknya jangan ada yang mengandung unsur sara, politik, gore, pornografi, dan pokoknya yang aneh-aneh lah. Aneh-aneh kita nggak bakal bahas. Oke guys, see you on our next video. Bye.